Kita di sebuah tempat yang luar biasa indah. Di antara Rosemary, Kale, dan kawan-kawan ya. BMB HQ. Baik lo ini ya? Baik gua. Gua selalu bisa ngeposisiin gua di titik netral gua. Oh ya? Iya. Di sini? Di sini. Lo besar di Bandung, Ya. gitu. Dan gua rasa pada umur segini punya tempat segini, masa kecilnya pasti happy. Enggak juga. Buat kamera. Edi Rusdian. Yes, Lauren. Kenapa ya kita baru ngobrol sekarang ya? Ngobrol udah sering. Ngobrol udah sering, tapi momen ini nih baru terjadi sekarang. Dan setelah gue pikir-pikir, kalau kita ngobrol let's say 3 tahun lalu, belum sebanyak itu bisnis unitnya. Dan gue belum sebanyak itu yang bisa diceritakan mungkin. Belum sebanyak itu yang bisa diceritakan. Tapi gue rasa bahkan 5 tahun lalu udah banyak yang bisa lo ceritakan gitu. Ya. Lo besar di lingkungan kayak gimana dulu? Gua besar di keluarga yang sangat sederhana. Orang tua. Definisi sederhana apa deh? Iya, benar. Oke. Orang tua gua pegawai negeri. Oke. Ya just basic pegawai negeri dan apa ya, punya benchmarking yang lumayan general juga. Pokoknya kalau udah gede nggak jauh-jauh jadi pegawai negeri atau jadi dokter paling bagus kan, gitu. Dan nggak kepikiran tuh udah gede harus jadi orang yang kreatif tuh, nggak ada obrolan itu gitu. Jadi quite happy gua masa kecil gua. Cuman memang kalau ngomongin kayak lingkungan gua yang sekarang hari ini sama keluarga tuh sama atau enggak gitu mungkin ya. Jauh, sangat berbeda aja. Oh ya? Sesignifikan apa? Sesignifikan keluarga gua mungkin bisa dibilang basic Bandung family. Kalau gua kan rada-rada ya gua. Gitu. Gua rada-rada gitu. Jadi ya berempat berarti di rumah ya dulu. Berempat dulu. Ya, berempat. Punya kakak. Punya gitu. kakak satu. Umurnya nggak begitu jauh atau? Beda 3 tahun. Beda 3 tahun. Dari kecil udah dikasih tahu bahwa kehidupan itu harus dekat dengan alam atau enggak? Enggak. Oh ya? Enggak. Kota banget berarti? Kota banget. Gua tinggal di kota, ya mungkin bisa dibilang gua mah city boy kali ya dulu. City boy. City boy, terus nggak dekat dengan alam, nggak dekat dengan art, nggak dekat dengan creative industry. Otomotif? Nggak dekat juga. Jadi quite basic, tapi memang almarhum kakek gua tuh memang beliau tuh kalau nggak salah salah satu orang yang punya brand sepatu golf pertama di Indonesia. Iya, namanya Hero dulu. Hero. Ya mungkin bahasa Inggrisnya Hero. Hero. Tapi mungkin, orang sini bilangnya Hero. Tapi emang glove terbaik dunia kan dibikinnya di Bandung setahu gue kan. Betul. Jadi gua kalau ngelihat arsip tuh kayak arsip kakek sama nenek tuh mungkin kalau gua nggak salah inget zaman Pak Soeharto kliennya. Jadi jajaran bapak-bapak itu tuh yang menjadi kliennya kakek. Cuman nggak nurun ke ayah pun nggak nurunin ke gua gitu. Makanya di dunia ya PNS aja gitu. Dunia PNS. Oke. Berarti perkenalan dengan seni gimana? Karena gue tahu lo awal mula di dunia seni gitu atau ya Speed Metal Works gitu yang lo juga awalnya passionnya di situ. Perkenalan dengan dunia seni gimana? Perkenalan dengan dunia seni itu sebenarnya natural aja dulu tuh. Jadi kayak gue tuh suka gambar. Gue suka gambar, terus gambar-gambar gue tuh random. Gue tuh start semua gambaran gue tuh dari aliran punk. Jadi gue tuh seneng banget dulu ngegambar orang-orang punk gitu kan. Yang rambutnya mohak. Jadi gue pernah disetrap gitu waktu SD gara-gara pas gua di setrap, yang lain nyatet pelajaran, gua ngegambar anak pang gitu, isinya kepala anak pang semua di buku gua. Dengerinnya call gitu. Terus karena gua suka gambar, terus apa namanya, kalau nggak salah keluarga dari keluarga ayah, karena memang mereka mengkoneksikan sama kakek gitu, karena kakek juga suka gambar dulu segala macam. Coba gambarnya diarahin. Gambarnya mulai ngegambar produk gitu atau enggak ngegambar bentuk yang lain gitu kan. Ya akhirnya nyoba belajar akhirnya SMA tuh gua
yang lain lesnya ikutan les kayak GO, les pelajaran. Gue ikutannya lesnya les graphic designer. Jadi belajar gua alumni grafik. GO. GO dengan alasan paket C. Kan biasanya kayak gitu kan. Berarti dulu Villa Merah? Gua dulu ada satu lagi KSMSR. Karena kan penjurusan pengen masuk seni rupa ITB kan. Cuman 2 kali nyoba, wah tidak cocok saya untuk ITB. Gue penasaran sebelum kita lanjut soal Speed dan kawan-kawan gitu. Bandung tuh sangat dikenal dengan seninya gitu. Lo kemana-mana dan gue sangat apresiasi terhadap komunitasnya gitu. Kalau di Jakarta, gue gitu terutama punya abang-abangan ibaratnya gitu. Yang selalu gue look up tuh, yang ngedidik gue di luar rumah gitu. Betul. Besarnya seperti itu juga gak sih lo? Gua bisa dibilang seperti itu. Jadi waktu gua SMP, gua tuh SMP tuh kan sebenarnya udah ngebantuin si For Speed kan. Udah ngebantuin pulang sekolah ke sana, bantu-bantu apa segala macem, dan udah mulai berusaha main di lingkungan, karena dulu gue sekolah di SMP 13 sama SMA 8 di Buah Batu tuh kan dulu lagi menjadi salah satu sentra distro ya, distro dan clothing gitu. Jadi dulu gue grew up di sana, yang dimana ketemu abang-abangan sama dari berbagai macam brand. Ya mungkin kalau misalnya sekarang dikoneksiin gitu sampai ke hari ini, mungkin lingkungan itu ya yang inspired. Yang ngebangun lo. Iya, gua banyak gitu sampai sekarang gitu. Gue ngeliat hidup lo tuh ada kayak 3 fase gitu loh. Fase kreativitas dan turun tangan. Kemudian fase eksplorasi lo dengan anak-anak band dan explore keluar gitu. Ketiga tuh settle down and having this. Tapi yang gue sadar adalah 3 fase itu sebetulnya dialami orang ketika hidup mereka mungkin udah 50 atau 60 gitu. Iya, betul, mostly kayak gitu ya. Iya, lo beda. Kenapa? Emang lingkungan dari awal tuh ngasih tahu bahwa you have to hustle dari awal gitu, dari luar. True ya. Lingkungan gua, keluarga gua memang cukup menuntut gua ataupun keluarga, kakak pun untuk hustle lebih awal gitu. Kayak contoh misalnya zaman gua SMP kalau nggak salah, mall terbesar Bandung pertama tuh baru dibangun, Trans Studio Mall. Baru dibangun kan. Terus di situ kan sekolah gua deket kan, dan otomatis tiap hari Jumat teman-teman sekolah tuh pasti ngajak main ke sana, mau ngajak nonton lah apa segala macem. Gua tuh nggak pernah bisa ikut. Kenapa? Karena gua nggak punya duit. Dan ketika gua minta ke nyokap gitu, nyokap bilangnya kayak gini, yang mau nonton siapa? Kamu kan? Emang mama yang nonton? Kalau mama yang nonton ya kamu nontonnya sama mama. Kalau sama teman-teman cari aja uangnya sendiri, kan kesenangan kamu juga. Pokoknya mama mah cuma mau support kamu di pendidikan. Pendidikan, kamu mau les graphic designer, meskipun itu di luar jalur yang nyokap impikan, nggak apa-apa. Yang penting bermanfaat gitu buat soft skill lu gitu kan. Tapi kalau misalnya nanya kayak buat main, beli motor, kan yang lain udah pada pakai motor. Gue kagak dibeliin motor yang gue pingin, dibeliinnya Vespa butut zaman dulu. Jadi gue di sekolah cuma 2 orang yang pakai Vespa zaman dulu. Saking ya mungkin nyokap ngedidiknya seperti itu ya. Jadi ya mungkin kayak gitu. What did you have to do untuk bisa nonton gitu? Akhirnya dulu tuh jadi jualan. Jadi dulu tuh gue apa aja tuh dijualin di sekolah. Jadi kan karena udah kenal abang-abangan di teman-teman perclothingan Bandung. Nah, jadi gua tuh di sekolah buka PO kaos kelas, jaket kelas, gua yang desain. Jaket angkatan atau enggak seragam basket, seragam cheerleaders zaman dulu. Gua dagang aja, bawa sampel kain apa yang produksi abang-abangan di clothing. Atau enggak beli kain ke Tamim, beli kain ke kemana, minjem motor temen gitu ya. Gue beli kain, terus ngejahitin gitu. Itu bisnis pertama lo? Bisnis pertama gue, SMP. Ngantongin berapa SMP? Waduh, ngantongin berapa ya? Kayaknya dulu, menurut gue ya, seinget gue,
di kantong gua punya 500.000 aja tuh udah gede banget sih. Pasti. Di luar ini ya, uang jajan juga nggak seberapa ya. Iya. Cuman gua di kantong punya 500.000 sejuta, 500.000 sejuta tuh kayaknya lifestyle naik nggak? Enggak juga kan? Enggak kan? Enggak. Tetap aja begitu, tapi iya, tapi ya itu idaman sekarang sih. Duit makin banyak, lifestyle segitu-segitu aja kan sebenarnya. Kan? Emang harusnya kayak gitu. Harusnya kayak gitu sih menurut gua. Bisnis niat pertama, itu apa? Bisnis niat pertama, kalau gua sih menilai bisnis pertama gua tuh meskipun tidak gua sendiri, bisnis pertama gua adalah waktu gua bikin jewelry, bikin aksesoris. Jadi menurut gua bisnis yang paling serius ya pada saat itu gitu. Itu nama lu udah dikenal loh sebetulnya pada saat itu. Iya, di beberapa kalangan lah. Iya. Betul, dan ya bahkan masuk media gitu beberapa kali gitu. Iya. Dan gue banyak ngomongin ini karena itu sebuah fase hidup yang kalau nggak ada itu pasti lo nggak ada di sini sekarang gitu kan. Yes. Rasa sakit hatinya seperti apa ketika membangun sebuah bayi dan tidak bisa lo besarin sampai sekarang gitu. Ya. Rasanya kayak gimana? Rasanya mungkin kalau gue bisa ngasih perbandingannya tuh kayak lu tinggal satu langkah lagi untuk bisa melihat your version di posisi yang terbaik menurut lu, ketika brand lu juga punya opportunity untuk bisa besar yang menurut lu itu adalah level yang pengen lu kejar. Jadi mimpi gua kan dulu tuh cuma satu waktu ngerjain aksesoris tuh. Apa? Mimpi gua cuma satu, gua pingin kerjasama, kolaborasi sama Metallica. That's it. Gua tidak punya mimpi pingin kaya ya. Gua nggak punya mimpi pingin kaya, gua nggak punya mimpi pingin punya apa, gua nggak punya mimpi pingin kayak gimana, nggak ada. Mimpi gua cuma satu, gua pingin ketemu sama Kirk Hammett, gua pingin present karya gua. Kan udah. Ya alhamdulillah, ya akhirnya kan ketemu pada saat tapi itu. Tapi nggak pernah. Gitu, tapi akhirnya kan kolaborasinya nggak jadi karena gue harus meninggalkan si brand gue tersebut. Cause I feel like gue mencoba mikir gitu ketika gue riset tentang lo. Imagine gue menjalani hidup sekarang gitu, membuat Magnatox dan membesarkan media ini. Dan gue ibaratnya punya visi yang serupa gitu. Misalnya gue pengen satu langkah lagi hingga menjadi sesuatu gitu. Setelah itu mungkin gue ada mimpi lagi atau gue udah cukup puas gitu. Tapi gue harus meninggalkan perusahaan itu rasanya pasti gue gak kebayang, ngerti kan? Betul, luar biasa apa ya, gue bilang fase terberat dalam hidup gue sih, 2015. Fase terberat, jatuh sejatuh-jatuhnya, abis-abisnya, karena pada saat fase itu kan gue nggak mikirin how to protect my asset ya. Aset tuh aset pekerjaan gue, aset. You weren't an adult. Iya kan, lu masih muda. Bener. 2015 paling baru 20 berapa Pak? Gitu. Makanya memang pelajaran terbesar gue pada saat itu tuh kan memang ya next time kalau gue bikin sesuatu lagi atau bekerja lagi kan poin-poin yang harus gue protect tuh harus lebih bisa gue jaga gitu. Cuman kalau waktu itu kan gue boro-boro mikirin ke sana. Yang ada di otak gue adalah ini Hedi nih yang bocah dari Bandung, dari antah berantah, gimana caranya gue bisa kerjasama ataupun sampai bisa ketemu atau at least untuk bisa ngeliatin karya gue sama Metallica, that's it. Itu aja yang jadi fokus gue waktu itu. Bukan duit ya? Bukan. Sekarang? Bukan juga. Oh ya? Bukan juga. Bukan juga. Iya, pertanyaan gue simpel berarti. Apa? Ke happiness gua tuh mungkin bisa dibilang gak berubah ya sampai hari ini. Karya. Gua seneng banget bikin karya, meskipun mediumnya udah berbeda ya. Mau itu ada di jari, di kalung atau di piring gitu ya? Ataupun di piring gitu, ataupun ya sekarang ya di piring gitu, di restoran ataupun lainnya. Cuman kalau gua pribadi tuh happiness gua yang nggak bisa gua ganti dengan yang lain tuh adalah ketika karya gua execute,
gua kenalin ke publik dan publik suka dan turns out jadi good business. Menurut gua tuh itu kepuasan yang sangat luar biasa gitu. Karena menurut gua ya percuma juga gitu kalau gua take a part of the creative tapi gua nggak bisa nge-turns itu menjadi good business juga, ngapain. Paham. Gitu. Apresiasi orang dan juga ya hasil dari apresiasi. Betul. Itu yang bikin lo puas. Iya, dan itu menurut gua bisa temuin formulanya tuh ya setelah melewati fase-fase ini. Ya. Karena mungkin kalau dulu gua sangat idealis gitu. Tapi dengan perjalanan ini gua ngerasa gua bisa menemuin titik tengah gitu. Titik tengah di mana idealisme gua, apa yang gue pingin sampaikan dengan apa yang market ataupun customer bisa nangkep gitu. Nurunin ego dong tapi. Iya. Iya sih. 90% nurunin ego, Pak. Gue mau ngebahas tentang formula. Tadi sempat ngebahas bahwa 2015 titik yang lumayan rendah gitu. Dan banyak opsi sebetulnya untuk lo membuat sendiri. Atau malah fokus ke musik yang bisa makin dekat ke Metallica. Kenapa berkebun? Iya benar. Iya kan? Bingung gue juga kenapa berkebun gitu. Benar itu pertanyaan yang banyak orang tanyakan sebenarnya. Jadi mungkin kalau gua track back sedikit tuh sebenarnya gua bukan berarti jadi nggak mau bikin aksesoris lagi. Ya. Cuman waktu itu tuh memang teman-teman musisi itu waktu tahu kabar gua harus cabut dari For Speed, sebenarnya teman-teman musisi gua ini tuh mereka pada support ya, dalam artian lu bikin brand baru lagi aja gitu kan. Which is very logical kan? Iya, bikin brand baru lagi aja, dan gue bikin brand baru. Dulu gue bikin brand baru namanya The Black Sword. Nah, cuman gue jalan dulu, jadi salah satu yang support banget gue tuh dulu Randy Blythe. Vokalisnya Lamb of God. Yeah. Jadi Randy tuh sangat support dan dia pakai tuh waktu gue bikin karya pertama gue. Sepultura juga dulu masih support juga. Mereka langsung pakai produk karya gue juga. Cuman sambil gue selami lagi, kenapa ya gue nggak happy gitu, kenapa gue nggak enjoy this proses. Ternyata ketika gue berkarya lagi tuh kayaknya ada sedikit trauma aja sih kayaknya. Yeah. Jadi ada sedikit trauma. But were you making money? Waktu yang di Black Sword? Yeah. Oh ya, lumayan. Dan itu lagi-lagi bukan itu. Jalan, karena ya posisinya menurut gua ya nggak gampang untuk orang yang tidak punya, ya start dari nol, yang nggak punya privilege di that community, ketika dia jatuh masih bisa didukung sama teman-temannya, dan gua salah satu orang yang nggak tahu diri sebenarnya. Karena teman-teman pada support, mereka pada pakai produk gua, pakai panggung segala macem bla 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 gitu kan. Cuman ya itu, gua ngerasa kayak kenapa ada yang missing gitu. Gua nggak ngerasa happy, gua ngerasa nggak ngeplong aja. Tapi kalau itu tetap lo stay melakukan itu, nggak ada ini mungkin. Betul. Gua tuh kayak nggak mau ada di bayang-bayang. Di bayang-bayang For Speed gitu sebenarnya. Iya. Gue nggak paham pada saat itu gitu. Jadi gue pingin kayak ya udah, kalau gue punya kesempatan yang kedua untuk gue berkarya, gue pingin nyoba di medium yang lain gitu, di media yang lain gitu. Dan media tanam. Dan medianya media tanam. Berkebun dulu kan baru burger. Berkebun dulu. Iya. Kenapa? Kenapa berkebun berarti? Jadi sebenarnya yang ngenalin gua berkebun tuh sebenarnya the one and only Kang Gia. Kang Gia tuh kan memang udah 100% farmer, dari keluarganya juga memang keluarga petani. Yang dimana waktu posisi gua 2015 itu lagi jatuh tuh, Kang Gia banyak nge-share ke gua tentang kegiatan-kegiatan dia di alam gitu. Jadi
Gua diajak berkebun, gua diajak camping, gua diajak trekking, gua diajak main ke danau, gua diajak ke semua gitu. Dan apa ya? Menurut gua pada saat itu tuh, oh kegiatan-kegiatan ini nih yang menurut gua dulu tuh cuman kenalnya selewat doang sama gua gitu. Dan lagi-lagi sebenarnya ya gua orang Bandung, gua sering ke Lembang dan gua cukup sering main ke hutan sama temen-temen, tapi belum pernah memaknai kegiatan ini gitu. Nah, peran Kang Gia mengubah mungkin cara lo memandang hidup juga kali ya. Betul. Mengapresiasi lingkungan sekitar lo gitu dan alam terutama gitu. Pertemuan dengan Kang Gia awalnya kayak gimana berarti? Pertemuan awalnya tuh sebenarnya lucu karena waktu gua bikin aksesoris, Kang Gia lagi aktif-aktifnya bikin pisau. Dan biasanya di anak-anak pisau tuh aksesoris kayak cincin, kalung segala macam selalu jadi pelengkap. Jadi kita sering ketemu lah di beberapa kegiatan community gitu. Balik lagi komunitas Bandung itu tadi. Komunitas Bandung lagi gitu. Nah, cuman karena dulu studio gua di Dagogiri, Kang Gia rumahnya di Lembang, setiap Kang Gia mau beli bahan kan harus ke kota. Nah, pasti nggak lewat studio gua dulu kan. Biasa ngetok, "Mang, ker di mana gitu. Iya, ngetok ker di studio tuh gitu. Mampir ke studio gitu. Ker ngoprek naon gitu. Lagi bikin apa gitu kan. Ker ngoprek Jadi suka ikut-ikut bantuin gitu, atau gua lagi kayak lagi ada hal yang gua nggak bisa pecahin soal teknikal karena Kang Gia orang teknik mesin kan dulu. Jadi permesinan segala macam biasanya Kang Gia bantuin. Nah, cuman pertemuannya dari situ dan singkat cerita kenapa akhirnya bisa nyambung kali ya, bisa nyambung karena mungkin sama-sama obrolannya tuh lebih ngomongin vision ya, bukan kayak how to make money sama. Wow. Gitu. Oke. Balik lagi sosok abang-abangan itu ya? Betul. Ya kan? Balik lagi sosok abang-abangan itu. Oke. Gitu. Kalau ngomongin BNB gitu dan lahirnya BNB, gue inget banget sebuah video yang game changing gitu. Sebuah intro bahkan yang saat game changing pada saat itu kayak karya Netflix itu bahkan season kedua kalian ya kan. Tapi season pertama kalian video-video yang dikeluarin belum ada yang kayak gitu zaman dulu gitu pada saat itu. Lu memutuskan untuk membuat kayak gitu berdasarkan referensi luar atau iseng aja gitu? Sebenarnya sih kalau referensinya BNB ya udah pasti nggak lepas dari pengalaman gua selama ini, selama perjalanan gua gitu. Cuman kalau misalnya di track back kenapa harus melakukan itu sebenarnya kan alasannya kenapa sih lo harus seniat itu gitu untuk bikin konten sebenarnya gitu. Nah, cuman kalau kita track back tuh sebenarnya alasannya tuh cukup mendasar pada saat itu gitu. Ketika gue sama Kang Gia berdiskusi ngomongin tentang kegiatan kita dan akhirnya kita memutuskan untuk memulai satu kebun bareng di atas kebun kopi bareng yang dimana di situ tuh kita bahasan Kang Gia adalah satu gitu. Karena Kang Gia memang grew up dari keluarga petani, pembahasannya Kang Gia adalah gimana sih caranya ngeregenerasi lifestyle ini, ngeregenerasi kehidupan ataupun meregenerasi person-person yang berkegiatan di dunia agriculture ini gitu kan. Lu membuat agriculture keren. Harapannya. Enggak, menurut gue itu bukan harapannya. Menurut gue itu sudah terjadi. Lu membuat agriculture culture. Amin. Menurut gue begitu. Betul. Sejak video pertama keluar gitu, which was game changing, gue seringkali media gue gitu, seringkali dipuji dengan menjadi pioneer. Ya. Pioneer sebuah podcast one on one di saat 2017 belum ada apa-apa gitu. Gue yakin begitu pula lo dan konten-konten agriculture atau bermain di hutan gitu. Tapi gue selalu merasa bahwa menjadi pioneer tuh nggak enak. Karena ya... Bener lagi. Iya kan? Lo menjadi awal tapi bukan yang terbaik. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Dan pinternya lo adalah membuat dari pioneer, mengubah strukturnya menjadi sebuah bisnis. Iya. Keputusan itu terjadi kapan, Kat? Keputusan itu sebenarnya
kalau gua boleh jujur, sebenarnya gua udah bisa melihat itu tuh ketika kita udah jabat tangan, saya sama Kang Gia kan kita bikin Barbecue Mountain Boys ya. Gua tuh udah bisa ngelihat ini tuh bisa sampai mana gitu. Udah tahu burger pada saat itu? Belum burger, tapi udah bisa tahu sampai kemana si arah generate duit. Iya, arah tujuan berkaryanya gitu sebenarnya. Kemana? Jadi waktu gue bikin Barbecue Mountain Boys itu kan memang pada saat itu satu hal yang gue ingat adalah memang gue 2015 jatuh sejatuh-jatuhnya. Ya abis lah gitu bisa dibilang nggak punya apa-apa gitu 2015. Tapi gue ngerasa kayak yang nggak bisa digantiin meskipun tanpa duit gitu adalah pengalaman sama insting gue gitu kan. Yang dimana dengan pengalaman gue kemarin, gimana caranya untuk gue bisa bikin brand yang se-powerful brand gue sebelumnya, one of a kind brand gue yang sebelumnya, tapi di media yang lain, tapi lebih impactful. Karena menurut gue brand gue yang sebelumnya tuh tidak impactful sampai ke sampai ke masyarakat banget gitu. Mungkin inspiring, mungkin beberapa orang ada beberapa yang cuman ya menjadi barang, tapi kan jadi barang gitu kan. Cuman gue tuh kayak ngerasa dulu tuh gue udah cukup kenyang dan udah cukup gue menyenangkan diri gue sendiri karena untuk ngejar pencapaian kan. Pencapaian kan. Gue ngejar pengen kolaborasi sama Sepultura, gue pengen kolaborasi sama artis A, B, C sampai akhirnya gue pengen dikenal ini, pengen keluar negeri, pengen apa ya. Pengen pameran keluar negeri dan gue ngerasa itu udah cukup buat gue gitu dan gue ngerasa ketika melakukan kegiatan modern outdoor ini tuh gue ngerasa gue udah nggak perlu itu lagi gitu. Gue pinginnya gimana caranya si brand yang gue ciptakan sekarang ini selain dia itu brand, dia harus bisa impactful ke masyarakat sekitar yang dimana ada salah satu titipan dari partner gue sendiri, Kang Gia, gimana caranya untuk kita bisa ngangkat si kehidupan kita as a farmer. Legacy ya. Yang dimana mudah-mudahan itu bisa menjadi legacy gitu. Dan sedikit banyaknya mudah-mudahan kita bisa ngasih referensi baru buat anak muda dalam melihat kegiatan agriculture ataupun modern outdoor hari ini gitu. Karena balik lagi gitu, anak muda sekarang tuh kan kita ngerasanya kekurangan referensi gitu ya. Berhasil dong, jujur. Mudah-mudahan. Ya gue nggak tahu kan yang bilang berhasil orang lain. Ya lu melihat YouTube orang-orang mulai kayak bukan meniru ya, tapi terinspirasi dan mulai mengapresiasi kehidupan outdoor gitu. Betul. Dan itu kita nggak apa-apa banget. Iya, dan itu lu mungkin itu lebih berharga daripada lo diliput Popeyes. Yes. Iya kan? Betul. Dan lo mendapatkan penghargaan The Tastemaker kemarin gitu ya kan? Yeah, that means a lot to you berarti ya? Iya, itu yang menurut gua ketika kita dimention atau kita ada yang memberikan kabar bahwa ada satu kelompok anak muda di Sukabumi misalnya, mereka bikin cabin lagi yang awalnya mereka pada kerja di kota dan mereka nggak bangga dengan tanah orang tuanya dan nggak mau jadi petani, akhirnya mereka balik lagi ke kampung untuk ngegarap tanahnya untuk bisa diolah menjadi perkebunan gitu kan. Ya itu tuh nggak bisa dibayar dengan apapun gitu. Menurut kita tuh justru itu salah satu hal-hal yang bikin kita happy sih, bahwa apa yang kita lakuin tuh punya manfaat gitu ke sekitar gitu sebenarnya. Awalnya kan dasarnya sih itu gitu. Gimana caranya brand tuh nggak cuman jualan, brand tuh nggak cuman doing business gitu. Tapi gimana caranya, mungkin nggak sih brand tuh bisa sambil jalan tapi inspiring orang tuh sampai melakukan action. Gitu kan. Ya sesimpel kayak ada brand sepatu skateboard, akhirnya bisa bikin movement orang-orang jadi pada main skateboard. Ya, kan kasarnya gitu kan ya. Generate sales-nya ya dari burger ya. Betul. Tapi tujuan utamanya ya konten dan HQ ini gitu berarti. Betul. Itu berarti. Betul. Kenapa hadirnya ya restoran-restoran lo gitu ya. Jadi kalau dikoneksiin kenapa sekarang outputnya jadi ke restoran, sebenarnya jawaban gua tuh simple, Yas.
when you are a farmer and apa namanya, dan lu bisa memaknai kehidupan farming itu sendiri, menurut gua lu tuh punya unlimited access untuk melakukan apapun. Wow, that's right. Karena semuanya berawal dari apa yang lu tanam. From farm to table. From farm to table. Yeah. Semuanya berawal dari apa yang lu tanam atau apa yang lu urus kan, kalau di peternakan gitu kan. Semuanya sekarang berawal dari pertanian dan peternakan. Nah, tapi kan balik lagi, gimana caranya kita si anak muda ini bisa punya visi. Emang ada yang larang gitu kalau petani cuma boleh main di hulu? Nggak ada kan yang larang? Yeah. Kenapa nggak kita, boleh dong kita seorang petani tapi kita pingin main juga di hilir. Why not? Yeah. Gitu. Ataupun sebaliknya, yang di hilir, let's say yang punya coffee shop, jangan main di coffee shop doang lah. Main di kebun kopi. Main lah, punya juga kebun kopinya gitu, biar tahu semuanya gitu kan. Jadi kalau menurut kita tuh, we are farmer. Tapi kalau ditanya orang kenapa outputnya ke restoran gitu, karena balik lagi, dari apa yang kita tanam, apa yang kita pelajari dari kebun, itu tuh outputnya bisa jadi apa aja. Nggak ada yang sumbernya nggak dari pertanian. Ketika lo menemukan formulanya untuk membuat satu B&B gitu, dan hingga menjadi burger gitu, bisa di copy paste ke hal-hal lain gitu. Makanya lo punya beberapa unit F&B. Atau nggak semudah itu? Nggak semudah itu sih sebenarnya. Cuman kalau unit bisnis F&B-nya mungkin bisa di copy paste. Tapi kalau misalnya Barbecue Mountain Boys secara keseluruhan, secara IP dan konten, secara IP, brand, konten dan brand, menurut gua it's really hard to copy. It's really hard untuk bikin yang satu lagi gitu. Kenapa? Bumbu apa yang ada di sini yang susah di copy paste? Passion ya. Iya. Passion. Kadang kan gini. Balik lagi gua ngasih contoh gitu misalnya. Misalnya kita ngomongin balik lagi ke skateboard. Lu bikin brand skateboard, tapi kalau lu nggak main skateboard, paham? Ya lu nggak akan, brand lu tuh nggak akan, kalau bahasanya ada brand skateboard tuh nggak akan true to this. Iya. Gitu, nggak akan kelihatan. Nggak akan maksimal. Gitu. Jadi ketika pingin bikin brand yang bold dengan apa yang lu pingin sampein, ya lu harus ada di situ kan. Dan lo harus mencintai itu. Dan lo harus mencintai itu. Dan lo harus merepresent itu gitu. Yang dimana itu tuh sangat personal. Jadi menurut gua Barbecue Mountain Boys tuh memang kesulitannya tuh udah terlalu personal. Udah yang terlalu susah personal. untuk di copy yang paste. akhirnya susah untuk di copy paste. Misalnya pengen bikin Barbecue Mountain Boys yang lain. Ya mungkin bisa. Tapi nggak bisa sama gua gitu. Paham. Harus dilakuin sama orang lain yang memang mencintai dunianya. Makanya gua tidak berharap ini di copy sama gua. Paham. Barbecue Mountain Boys tuh, tapi di copy sama anak-anak yang lain gitu, sama teman-teman kita yang lain. Nge-maintain passion itu gimana caranya? Karena gue paham gitu. Ketika kita dewasa atau pendewasaan itu kan memahami bahwa ya hal-hal berevolusi gitu. Keuangan berevolusi, taste berevolusi, kebutuhan berevolusi gitu. Hari ini gue suka motoran, besok gue suka mobilan, insya Allah besok main jet stream. Sekarang sudah menikah. Iya, sekarang sudah menikah. Jadi ada hal-hal berbeda gitu. Tapi kalau kehidupan outdoor itu kan, ya lu kadang mau evolusi gitu. Atau gimana cara nge-maintain bahwa this is your life and inilah yang harus lo maintain gitu. Karena banyak yang mencari penghasilan dari bisnis unit lo ini gitu. Ya, kalau misalnya ngomongin passion, mungkin satu hal yang selalu gua ingat tuh, gua dulu pernah ngobrol sama teman gua, abang-abangan lagi. Salah satu hal yang paling penting dari seseorang tuh kan adalah karakter kan. Gitu, ketika lu punya karakter, lu punya sikap, lu punya attitude yang baik, lu pasti akan selalu punya part di lingkungan gitu, di lingkungan lu, di kehidupan lu segala macam. Dan itu pun yang selalu gua ingat juga gitu, bahwa kalau bahasanya nyokap tuh tong mencela-mencela jadi jelema teh. Jadi jangan sana sini kalau jadi orang tuh, jangan mencela-mencela gitu, jangan nyoba itu nyoba sana. Nggak apa-apa kalau awal nyoba sana nyoba sini, tapi ended up lu harus
tahu apa yang mau lu apa yang mau lu tuju gitu kan. Jadi menurut gua selain memang gua mencintai kehidupan ini, mencintai kehidupan modern outdoor ini, dan ya apa ya, kalau misalnya sekarang ngomongin passion lagi, kayaknya gua selalu yakin dengan hal itu aja sih, dengan fokus konsistensi karena gue dari dulu kan ya beberapa orang bilang ke gue lu tuh banyak hobi, susah digoyangin orangnya. Paham. Jadi ketika gue waktu itu bikin aksesoris, gue ditawarin sana sini, diajak itu lu bikin ini itu enggak, gue satu aja dulu. Gitu. Kalau sekarang mungkin kalau misalnya ditanya sekarang kenapa sekarang nggak cuman Barbecue Mountain Boys saja. Nah, tapi jawaban gue adalah gue akhirnya dengan pendewasaan ini realize gitu bahwa strong point di gue tuh adalah creating ya gitu. Gue tuh seneng untuk creating something dan itu tuh selalu bikin gue lapar gitu. Dan ini bukan datang dari orang yang S1 atau S2. Dari yang gak beres kuliah ini. Gila. Kagak kelar kuliahnya juga. Gue penasaran satu sih. Reaksi orang tua lo apa sekarang berarti? They're proud. Happy ngelihat progres gue, meskipun awalnya sama ya gue nggak ini juga, nggak oke juga kalau bilang nggak support ya. Mungkin merasa kecewa juga gitu awalnya karena gue tidak memilih jalur yang mereka harapkan, which is kerja buat pemerintahan gitu kan, atau kerja di mana lah gitu yang menurut mereka settle gitu. Tapi ya gue dulu selalu bilang bahwa it's really hard to explain what I want, tapi kasih waktu ade untuk explain semua dengan karya. Gitu. Karena ya susah kan. Sekarang ya nggak bisa semua orang kayak gitu. Abang gua aja kagak ngerti ketika gua sama Kang Gia memulai kebun kopi gua yang di atas, Yas. Gua ngajak abang gua, yuk ikut ke kebun. Abang gua cuma gini, nanaonan mana? Bikin apa? Di sini stresnya jarang kali ya? Lebih less stress. Iya. Lebih less stress. Jadi kayak makanya gue bilang ke lu kan kayak kenapa gue seneng berkehidupan di sini, karena selalu bisa narik gue ke posisi yang netral lagi gitu. Jadi, itu maksudnya gimana sih? Jadi kadang kan versi gue. Kadang kan ketika kita menjadi manusia kota yang full time city boy, city person. Kadang kan kalau gua pribadi tuh ngerasain jadi nggak punya rem gitu. Jadi agak lo hustle terus apapun itu ya, mau itu kerjaan, mau itu main, mau itu apa, spending whatever segala macem. Cuman menurut gua ketika gua balik lagi ke sini tuh ya gue ngerasa kayak ini tuh kayak filternya, ini tuh kayak titik netral gue lagi untuk bisa kayak lay low, lay down. Terus sesimpel kayak sekarang kita diem di sini, duduk, menikmati udara, menikmati langit, menikmati kebun. Gitu. Berarti pertanyaannya yang bikin stres selama BMB gitu, selama lo menjalani hidup modern outdoor ini, apa berarti? Kalau gue pribadi, yang gue menurut gue stres tuh adalah mengerjakan hal yang gue tidak sukai. Jadi contoh... Ada yang lo gak suka? Ada. Menurunkan ego itu tadi ya? Gue, kalau hal yang gue gak suka tuh sebenarnya sejujurnya adalah kegiatan di day-to-day operation. Wow. Makanya gue punya partner, gue extend partnership gue untuk bisa sharing part-part yang memang tidak bisa gue lakukan. Dan gue merasa dengan membagi pekerjaan itu, gue ngerasa malah jadi lebih produktif. Paham. Gitu. Gue mau ngebahas tentang kompromi sebetulnya. Ketika lo menjalani hidup yang begitu sempurna,
ada beberapa hal yang harus dikompromikan untuk kepentingan bisnis atau kepentingan karyawan sebetulnya. Yeah. Cara menemukan level kompromi itu ketika lo udah di level yang begitu tinggi gimana? Kalau gua sih sebenarnya selalu ada pepatah Sunda yang bilang bahwa nanaon oge ulah ngarawu ku siku. Jadi itu artinya apa tuh? Jadi jangan serakah, jangan segala diambil, tangan udah penuh akhirnya ngambil semua jadi pakai siku. Jadi tangan udah penuh nih, jadi udah pakai siku ngambilnya udah segala gitu. Jadi tong ngarawu ku siku karena ya kalau gua ngerasa kenapa gua cocok dengan kata itu karena gua pun ketika gua berdamai sama diri gua sendiri, gua merasa bahwa ya gua memang I'm not entrepreneur. Deep down sebetulnya. Iya, I'm not entrepreneur. Makanya gue nggak suka dipanggil sama orang, lu berbisnis, lu pebisnis, you are entrepreneur. No, I'm not entrepreneur. I'm a creative director. Membuka satu di Serpong gitu kemarin gitu. Karya. bukan bisnis unit. Di mata gue bukan bisnis unit. Di mata gue adalah karya. Wow. Di mata gue adalah karya dan ketika gua membuat tempat tersebut, karya tersebut, menurut gua yang membuat gua happy-nya adalah ketika melihat ada orang kan di sana. Gitu. Jadi mungkin kalau ngomongin karya seni kayak art gitu, ketika art lu di exhibition kan gitu, banyak orang yang lihat, apresiasi segala macam. Nah, tapi kalau melihatnya sebagai karya, banyak juga yang nggak suka karya. Ya kan banyak juga apalagi di dunia F&B ya. Things can go wrong. Tadi kita belum sempat ngebahas tentang bisnis lo yang kebakaran gitu. Hal-hal kayak gitu kan nggak terduga dan bisnis F&B itu bisnis paling bahaya karena satu tren, dua akan ada sesuatu yang lebih baru dan lebih enak gitu ibaratnya gitu. Why risk it gitu? Kenapa meresikokan bisnis itu? Seberada di bisnis itu. Sebenarnya kalau gua merasa sedikit kebalikannya ya. Kayak menurut gua bisnis di makanan itu tuh adalah hal yang gua suka. Even meskipun resiko dalam berbisnis F&B itu tuh lebih banyak, lebih rumit. Gua merasakan berbisnis di retail kan. Menurut gua retail tuh jauh lebih mudah daripada F&B. Betul. F&B tuh super detail, A sampai Z-nya gitu kan. Dan gimana caranya juga sekarang di F&B tuh sama aja ketika kalau kita nggak punya bahan baku, ya sama aja kita nggak bisa jualan juga, ya kan. Nah cuman kalau gue pribadi tuh kenapa sekarang menikmati journey gue di culinary karena personally yang pertama adalah mungkin bisa dibilang sehari-hari gue di sini di kebun. Dan di kebun di sini pun kan adalah kebun research gua kan. Jadi ketika gua R&D, ketika gua bikin resepi segala macam, I really enjoy it gitu. Yang dimana ya itu tuh adalah happiness-nya gua gitu. Terus ketika gua mengkonsep sebuah tempat juga itu adalah happiness-nya gua. Lu mengutamakan happiness ya? Gua mengutamakan happiness. Even di situ ada risknya, makanya risknya gua bagi-bagi sama teman-teman. Betul, iya, emang penting sih. Membagi resiko tuh penting karena gua bagi-bagi lebih jago ngelakuin itu. Betul. Gua kenal sebagai orang yang ngelakuin dulu, baru mikirin resikonya gimana. Contoh lo mau bikin naruh meja sebanyak itu, tapi ternyata lo nggak begitu suka nge-serve orang sebanyak itu gitu. Dan gua udah nggak kehitung jari nolak tamu yang meskipun itu tamunya luar biasa dan sampai mereka bilang mau bayar berapapun gua bayar gitu, tapi ya sorry I don't know you gitu, gua nggak kenal lu gitu, gua nggak ada koneksi sama circle lu juga gitu. Jadi gua ngerasa kayak apa ya, karena gue punya pengalaman ketika gua took a random guest. Ini pas masih di atas. Yang mereka lakukan tuh hanyalah selfie, yang mereka lakukan hanyalah foto-foto, pamer ke teman-temannya bahwa akhirnya mereka dapat nih slot makan di sini. Ketika gue pengen nyampein vision gue sama Kang Gia, Barbecue Mountain Bos itu kemana segala macem, ya nggak nyambung, mereka nggak peduli juga gitu. Mungkin kalau gue tuh kalau untuk private cooking sama gue gitu ya, gue ngerasanya karena gue mungkin
took it to personal. Ya. Jadi kayak sebenarnya bukan masakannya berarti. Iya, bukan. Obrolannya ketika masak. Betul. Nanti kan kita masak tuh. Nah, justru di situ gitu. Kayak ketika gua masak dan gue pingin build conversation over the fire, over the drinks, kita menciptakan obrolan yang nyambung, itu menurut gue that's the goal. Makanan tuh kan pendampingnya. Betul. Kenapa? Betul. Because I'm not a chef. Ya kan? Gue nggak punya tugas untuk bikin makanan yang excellent buat lu. Dan lu nggak usah comparing apa masakan gue dengan masakan seorang chef, because I'm not a chef. Jadi kalau dimasak experience and the vision, the vision, terus the fresh ingredient, gitu kan. Gue cuman pakai ingredient yang fresh, apa yang gue tanam segala macam, selection meat, whatever. Or even gue lagi seneng banget ngulik seafood dari Batu Karas, gitu kan, fresh things gitu. Cuman kan kadang nggak semua orang bisa ngerti, gitu. Jadi gue ngerasa kayaknya itu tadi ketika gue coba aja dulu, pas gue ngetes nyoba, ternyata gue nggak bisa ya, gue nggak sejago itu buat nge-serve orang gitu. Jadi gue mundur perlahan gitu. Terus bilang tim gue tutup dulu lah, gue bilang untuk private cookingnya gitu. Jadi occasionally aja gitu buat masak. Oke. Sebenarnya ada kesamaan di antara kita adalah cinta kita terhadap Batu Karas juga gitu. Yang bisa gue bilang beberapa tempat di dunia ini tuh memberikan gue ketenangan. Mungkin itu kata yang tepat ya, ketenangan gitu. Dan bukan mengarah sesuatu yang sedih dan menakutkan gitu. Tapi tadi kita sempat bicara offline bahwa gue mengimajinasi kepergian gue atau kematian gue tuh di sebuah tempat yang sangat tenang gitu. Dan sangat indah dan tidak di kota yang bisa dibilang Jakarta. Gitu. That's where I want to live happily the rest of my life gitu. Uniknya lu udah ada di tahap itu. Untuk seseorang yang udah ada di tahap itu, apakah puas dan gak ada lagi yang dicari gitu? Karena gue belum nyampe itu. Susah sekali ya. Jadi kan kalau menurut gua achievement orang tuh kan beda-beda ya. Mungkin kayak happiness lu sama gua juga mungkin jauh berbeda juga. Lu lebih suka ngapain, gua lebih suka ngapain gitu kan. Cuman kalau apa yang gua rasain ketika gua grew up duluan untuk berkarya, which is yang bikin aksesoris ini, dan menurut gua tuh udah cukup gitu untuk menurut gua untuk nyampe ke level yang gua pingin. Jadi ketika gue melanjutkan kehidupan gue, it's really hard to satisfy me. Anything. Bukan gue ngerasa sotoy atau songong gitu, bahwa gue udah nyampe sini duluan, enggak. Cuman, semua orang juga punya personal achievement itu goal, kan, gitu. Personal goal gitu. Dan menurut gue kayak, itu gue udah achieve, dan sekarang gue ngerasa it's really hard to satisfy me gitu, apapun itu gitu. Makanya, gue mencoba nge-switch itu jadinya bukan achievement lagi yang gue kejar gitu. Tapi ya udahlah sekarang mah cuman satu yang gue kejar adalah happiness aja gitu. Karena kalau misalnya gue bandingin lagi gitu, kan jadinya tetap nggak nyampe juga kayak kalau ngebandingin sama karir gue waktu dulu gitu. Ngomongin masa lalu lagi, cuman gue ngerasa kayak been there dan that gitu. Been there dan that, dan sekarang apa yang mau gua cari adalah happiness aja, happiness. Ngerjain hal yang gua suka, jadi sesuatu syukur. Enggak juga enjoy your life. Makan tinggal makan loh. Makan tinggal makan, lapar tinggal lapar. Hujan tinggal masuk. Ngopi tinggal ngopi gitu, lapar tinggal makan gitu. Sebenarnya kalau gua ngerasa harusnya kehidupan gue bisa didesain sesimpel itu gitu. Gue pingin main, tinggal nelfon lu, sekarang udah ada bus, Jakarta enggak? Gue lagi pingin nuansa kota nih, tinggal cabut ke Jakarta gitu berapa hari, aja. Gitu ya. Gue ngerasanya harusnya bisa didesain sesimpel itu gitu, gue ngerasanya gitu. Dan ya bohong juga kalau nggak butuh duit gitu kan. Dan pasti orang pun berkata bahwa ya, untuk melakukan kegiatan seperti lu juga butuh modal, butuh duit gitu ya.
menurut gua ya kenapa nggak dibarengin aja gitu. Ya. Kenapa nggak dibarengin aja sekarang lu sambil kerja juga tapi lu sambil ngelakuin apa yang lu suka, lu cintai. Komprominya gitu. ada di situ. Komprominya ada di situ gitu. Wah, terakhir lu masakin gue 5 tahun lalu. Wah gila, lama banget. Meskipun lu bilang lu bukan chef dan nggak boleh di-compare, gue mau tahu dari 5 tahun lalu, gue mau compare sampai hari ini ada perbedaannya apa? Perbedaannya apa ya? Boleh kita coba aja kali kayaknya. Boleh kita coba? Boleh, Ayo, let's go. Kita ke bawah.